solungsi mekaten keparenga kulawe saking nembun sedaya brayat sawargi langkung-langkung panjenenganipun kadang kula sepuh Ibu M. Mariati dalasan sedaya putra wayah ngambali ngaturaken pasegan ponokrami pambagyo kasugengan sugeng senten sugeng rawuh winantu agunging panuwun ingkang tanpa winates nuninjawi saking rawuh panjenengan sami ingkang sayekti ing titi wanci punika sampun nutuki menapa ingkang dados panuwun kula nuninjih rawuh wonten ing pahargyan Bujana Ekaristi senten menika. Mbok pilih keplok utawi jumbuh kalian serat Ibran ingkang katur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Pilih pahargyan Bujana Ekaristi senten menika keleres badhe mengeti saha memulih. Panjenenganipun Bapak Petrus Mulyono ingkang sampun jangkep 1000 dintenipun dangunipun katimbalan sowan wonten ngarsa dalem Pangeran. Panyuwunipun saking sedaya brayat keluarga nyuwun panyengkuyung saha panjurung donga sembayangan panjenengan. Mugi-mugi suwargi Bapak Petrus Mulyono ingkang sampun katimbalan sowan wonten ngarsa dalem Gusti saestu titi wanci menika sampun saged ngraosaken panduman kamulyan wonten ing kelanggengan so sayekti sampun saged nyawang waduna dalem Gusti ingkang tuhu mulya ing swarga. Mangkaten ugi sedaya brayat nyuwun gungan panuwunan pamuji saha pandonga. Mugi-mugi sedaya brayat tansah pinaringana ayom ayem tentrem tansah bandul krompol saha ing salajengipun mugi sedaya keluarga tansah pinaringan panglipur kegiatan lahir saha batinipun saha tansah pinaringana berkah Gusti kanthi pinaringan katentreman saha kabingahan. Nuninjih karana wekdal ingkang sampun tunggap titi wanci pramila pahargyan Bujana Ekaristi mengeti saha memulih 1000 dinten sawanipun Bapak Petrus Mulyono titi wanci menika enggal badhe kita purwakani. Nuwun sewu amrih tintrim so edenging swasana mbok bilih para bapak so ibu kleres ingkang ngantos ingkang ngasta pirantos komunikasi kasigekna sawetawis ngantos dumugi paripurnaning pahargyan Bujana Ekaristi ing senten menika. Pahargyan Bujana Ekaristi ingkang samangke badhe kaaturaken kanthi konselebrasi kanthi selebran utami inggih panjenenganipun Rama Antonius Hadi Cahyono ingkang kleres putra kinasihipun suwargi Bapak Petrus Mulyono sinengkuyung dening panjenenganipun Rama Vicentius Bondan Prima Kumbara, Rama Yosep Nugroho Tri Sumartono, Rama Agustinus Agus Widodo, Rama Alusius Dwi Prasetyo, Rama Yohanes Gunawan Sor, Rama Alusius Trianto. Sumangga kita tunggilaken so kita cawisaken manah kita kanthi pasrah sumarah dhateng Gusti saengga kita saged pantes mentes nampi rawuh dalem ing pahargyan Bujana Ekaristi senten menika. Purwakaning pahargyan badhe katiti laksana kanthi kidung pambuka dijenjang maaf. Mugi wonten keparengipun dumateng para umat kepareng jumeneng.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore dan berkah dalam. Sungguh menjadi kegembiraan dan sukacita bagi kami, keluarga besar Bapak Petrus Mulyono, yang hari ini ayah kami Bapak Petrus Mulyono genap 1000 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Sukacita yang diikuti dengan perasaan sukacita pula karena Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti Zoom meeting. Boleh ikut ambil bagian untuk mendoakan ayah kami. Bagi kami seluruh keluarga, tentu ini menjadi sungguh kegembiraan dan sukacita atas dukungan melalui doa-doa yang diberikan untuk ayah kami. Secara istimewa didukung pula oleh teman-teman saya seangkatan. Yang hari ini bisa bersama-sama mendoakan ayah saya. Bersama dengan itu kami mengingat betul pada saat kami bersembilan sebenarnya, tetapi yang hadir kali ini, teman kami ini hanya berjumlah 7. Yang satu berhalangan, yaitu Romo Deni, lalu yang kedua Romo Sukristiono yang masih menjalani studi di Austria. Tentu bagi ayah kami, ini juga menjadi sukacita pula karena banyak kasih yang diberikan secara khusus pada sore hari ini. Baik dari teman angkatan maupun Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan teristimewa bersyukur pula bahwa boleh menyempurnakannya di dalam perayaan Ekaristi, perayaan sukacita anugerah kasih Allah yang diberikan kepada kita. Maka dengan hati yang penuh sukacita, penuh kegembiraan atas kasih yang tercurah hari ini, marilah bersama-sama kita arahkan hati kita sadari pula bahwa Allah begitu baik kepada kita semua. Ia mengasihi kita, mencintai kita dengan cinta yang sehabis-habisnya, sehingga menyerahkan hidupnya menjadi korban, dan boleh kita rayakan perayaan korban itu dalam Ekaristi ini. Maka mengawali doa kita pada sore hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita sadari bahwa hidup kita penuh dengan kerapuan, penuh dengan kelemahan dan dosa-dosa. Dengan rendah hati kita mohon ampun kepadanya, supaya kita layak merayakan misteri suci ini, misteri kasih Allah yang diberikan bagi kita. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Bapak Petrus Mulyono, yang telah 1000 hari menghadap-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari-Mu dan bergerak menuju di Kau sendiri. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 25, ayat 6a dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 9. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan menggoyahkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umat yang akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dan kasih setia-Mu, ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan.
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku. Ampunilah segala dosaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Raja mulia dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Secara pribadi saya sebagai putra dari Bapak Petrus Mulyono hari ini sungguh-sungguh merasakan kasih yang luar biasa diberikan kepada keluarga kami, teristimewa untuk ayah kami Bapak Petrus Mulyono. Dan saya yakin kasih itu berawal dan bersumber dari Allah sendiri. Sebagai anak dan sebagai seorang imam, saya meyakini betul-betul apa yang menjadi doa sendiri, doa dari Tuhan Yesus sendiri ketika Dia dalam perjamuan malam terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa bukan untuk dirinya, tetapi berdoa untuk kita semua, terlebih anak-anaknya. Dan dasar dari doa ini tentu saja karena kasih Allah. Terlebih dikatakan pula di dalam bacaan Injil tadi, bahwa kita semua ini dikatakan sebagai milik Allah. Kalau disebut milik Allah, berarti tentu kita semua nanti akan hidup bersama dengan Allah. Allah menjadi jaminannya. Dan kita juga bisa mendengarkan dalam bacaan hari ini bagaimana semuanya itu juga diungkapkan dalam doa Tuhan Yesus bagian terakhir terkait dengan kehendak Allah. Supaya kita semua menjadi sama seperti Bapa dan Kristus. Kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itulah yang tentu saja menjadi sukacita dan kegembiraan. Saya amini, saya yakini betul dengan iman bahwa betul-betul ayah kami sekarang saat ini bukan lagi menjadi milik kami, tetapi milik Allah. Terlebih juga secara istimewa pada hari ini saya merasakan begitu banyak kasih yang boleh kami terima. Dan saya merasa ayah saya saat ini pasti bergembira. Mengapa bergembira? Karena hari ini Bapak Ibu semua di tengah situasi kondisi seperti ini menyempatkan diri untuk hadir bersatu di dalam Kristus melalui Ekaristi dan mendoakan ayah kami. Tidak hanya di sini, tentu juga ada beberapa tempat umat kami di Sedayu juga begitu, meskipun di sini diwakili dengan oleh Dewan Paroki, Dewan Harian yang berada di depan ini pakai seragam yang sama. Ya, seragamnya sama, tapi orangnya tetap berbeda-beda. Nanti kalau sama dengan seperti saya, wah repot nih. Dan juga Bapak Ibu semua hadir di sini. Teristimewa pula pasti ayah saya hari ini juga bergembira karena boleh saya, tidak hanya saya sendiri untuk merayakan perayaan Ekaristi ini untuk ayah saya, tetapi bersama dengan teman-teman angkatan saya. Orangnya masih sama waktu kami ditabiskan, masih lengkap. Dan kebetulan yang kami pakai ini adalah kasulada setola pada saat kami ditabiskan. Memang
Ini berkat Romo Agus ini, sambil kami ini sudah lama kami ini tidak merayakan Ekaristi bersama. Dalam arti angkatan, karena kami ini terpisah-pisah. Dan kebetulan untuk tahun ini masih ada satu yang terpisah cukup jauh, yaitu Romo Sukristiono. Baru sekolah di Austria. Sekilas saja saya perkenalkan supaya Bapak saya juga tahu ingat hari ini. Ini yang Sukristiono itu baru sekolah di Austria, lalu yang kedua Romo Deni bertugas di Paroki Medari, sedang berhalangan tidak bisa hadir hari ini. Lalu yang ketiga langsung saja berdiri ini Romo Agus Widodo. Bapak saya ingat ini Romo Agus Widodo asli dari Promaslen, Promasan, bertugas di Staf Seminari Tinggi Kentungan, menjadi dosen patristik ya, Bapak gereja. Oh ya, pokoknya dosen gitu aja. Lalu yang kedua ini juga dosen. Ini Romo Tri bertugas di Promasan. Nah, kebetulan ini mah berdekatan nih Romo Paroki dengan umatnya. Bertugas di Promasan sekarang dan menjadi dosen umat di Paroki Promasan. Maka sudah kepalanya hampir pelontos dari sini. Selanjutnya ini teman saya Romo Bondan, panggil gitu. Ini adalah mantan sama seperti saya, ex misionaris di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kebetulan baru pulang. Dia sudah lama di sana, tapi pulang duluan saya. Romo Bondan sekarang bertugas di Paroki Kebon Dalem. Kok Kebon Dalem? Dalem saja. Wah, nah ini jejer lagi. Berdiri tolong, ini yang paling suci di antara yang tersuci dari angkatan kami. Romo Gunawan. Ini bertugas di Seminari Menengah Mertoyudan. Asli Dalem. Jadi ini pastor parokinya, ini jadi umatnya. Nah, ini yang paling ganteng sendiri. Tolong berdiri ini. Milih wis arep ngadeg sik rumoso ganteng sik ndi wis. Ya udah, Romo Cece Dwi Pras. Ini Romo Dwi Prastyo. Ini sekarang bertugas di Paroki Kartosuro. Nah, ini juga dulu saya hanya menggantikan dan meneruskan Romo Cece di Paroki Sedayu sekarang. Mong estafet mubeng gitu. Nah, ini selanjutnya Romo Nugroho. Nah, ini bertugas di Paroki Gamping. Nah, ini bajunya hitam, jubahnya. Inilah angkatan kami, perkenalan, lalu Romo Deni di Medari, Romo Sukristiono baru studi. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, maka sungguh bersukacita betul saya rasakan kasih Allah luar biasa untuk keluarga kami, dan tentu saja saya merasa yakin Bapak saya hari ini yang ada di sana bersama dengan Allah, hari ini juga merasa bergembira. Ternyata ayah saya yang menjadi saksi kami semua pada waktu itu ditapiskan masih lengkap, dan hari ini boleh merayakan bersama Ekaristi, dan teristimewa boleh memberikan dukungan melalui doa-doa mereka untuk ayah kami. Dan saya merasa supaya agak sedikit istimewa, hari ini saya meminta kepada teman-teman saya sebagai hadiah atau apalah, katakanlah demikian, saya minta kepada teman-teman saya untuk berkisah atau kesannya terkait dengan ayah saya supaya Bapak Ibu juga tahu, lalu kemudian juga kami juga paham bagaimana mereka mengenal sebagai teman angkatan saya terkait dengan ayah saya.
dan supaya ayah saya juga tahu bahwa pernah ada kesan tersendiri yang dirasakan oleh teman-teman kepada ayah saya. Maka untuk menutup ini, teman-teman nanti akan bercerita. Tidak perlu panjang-panjang, tidak apa sakarepmu. Ya, silakan. Dimulai dari yang paling dekat, dari situ aja enggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengenal keluarga Romo Anton itu sejak tahun 1998 ketika kami bersama-sama berada di Seminari Menengah Mertoyudan. Lalu ketemu dengan Bapak Ibu, dengan kakak adik pada saat kunjungan, baik kunjungan ke Mertoyudan maupun ketika kami di Kentungan lalu kunjungan ke rumah. Kemudian tahun 2010 sekitar bulan April Mei itu saya ditugaskan untuk tahun diakonat di Paroki Melati. Pada waktu itu bersama dengan Romo Sudarisman dan Romo Ratmo. Juga lalu sering untuk diajak misa di kapel. Dulu namanya kalau tidak salah Kapel Donoharjo Utara gitu ya. Dan saya ingat Pak Mul ini salah satu yang setia menemani kami setelah misa untuk minum, untuk makan. Dan pada waktu itu saya ingat mulai ada pembicaraan untuk bagaimana merenovasi kapel yang pada waktu itu tempatnya agak tinggi, kemudian kecil. Dan ternyata saat ini sudah jadi. Saya tidak tahu apakah Pak Mulyono itu sempat menikmati kapel yang baru ini, Ramadan. Masih ya? Masih. Jadi saya rasa sedikit pengenalan saya pada Pak Mulyono itu. Lalu juga lama menjadi prodiakon, saya kira. Maka kalau bacaan yang dipilih pada hari ini berkaitan dengan doa Yesus, saya kok yakin kalau doa yang sama itu dipanjatkan oleh Bapak Mulyono dari surga. Dari surga beliau mendoakan kita semua. Dan salah satu isi doanya itu dari akhir bacaan Injil tadi. Supaya kita dipelihara. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Maka terima kasih Pak Mul yang setia mendoakan kami. Semoga kami tetap utuh bersembilan sampai nanti kami menyatu kembali di Kentungan. Kalau saya itu sudah tinggal di sana, nanti berarti tidak akan kemana-mana, tinggal ke makam sudah sangat dekat. Tapi semoga tidak cepat-cepat ya. Saya hanya ada 3 kata, 3 kalimat nih, 3 kalimat ya. Kalimat pertama bahwa perjumpaan saya dengan Pak Mul sekilas adalah tampak secara fisik adalah pribadi yang gagah, gede dhuwur ya. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa Bapak Mulyono ini juga ramah, termasuk ketika kami dulu masih seminaris, kami selalu disapa juga. Terus yang ketiga, saya melihat bagaimana Bapak Mulyono ini begitu mencintai anaknya, ya terutama Romo Hadi dulu, selalu setia mengunjungi ke Seminari Mertoyudan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kesan saya terhadap Bapak Mulyono. Matur nuwun, berkah dalem. Matur nuwun. Saya tidak banyak bertemu dengan Pak Mulyono karena saya tidak seangkatan pendidikan dengan Romo Anton Hadi. Saya ini angkatan atasnya Romo Anton yang nunggak gitu. Nunggak. Tetapi saya mengalami beberapa kali perjumpaan dan memberi kesan yang mendalam bagi saya. Waktu kami di Ketapang, kami pernah retret di Rawaseneng, itu Bapak ada di rumah. Dan
waktu kami tahbisan tentu saya sudah pernah bertemu Pak Petrus Mulyono, lalu waktu kita di Rowo Seneng saya datang, Bapak bercerita. Dan yang terakhir yang paling membuat mak gergel saya adalah ketika mendengar Bapak meninggal, lalu saya datang waktu misa orangnya ndak, tetapi kemudian setelah selesai misa Romo Anton mengatakan mengko kowe sing ngubur Bapak ya. Dan itu penghormatan saya yang terakhir kepada Pak Mulyono waktu itu. Boleh, dan itu istimewa bagi saya boleh berdoa dan membawa Bapak sampai ke dalam kuburnya, dalam peristirahatannya yang terakhir. Itu yang menguatkan juga. Lalu saya suwuni pengestu terus dalam hidup saya karena saya boleh mengenal Bapak Petrus Mulyono. Terima kasih. Maju saja biar lebih jelas. Mergane wonge ireng ra ketok nggih. Kesan saya tentang Pak Mul, beliau itu orangnya ramah, ya, ramah. Maka ketika beliau sedo waktu itu tahun 2019, saya masih studi di Roma, di Italia waktu itu. Lalu saya telepon langsung ke Romo Anton, Derek Bilo Sungkowo, dan juga sampaikan salam ke ibu dan keluarga. Kalau tidak keliru, waktu Romo Anton sedang perjalanan ke bandara ya Romo ya. Dari paroki di Ketapang lalu menuju ke bandara Ketapang. Dan waktu diantar siapa? OMK atau siapa ya Romo? Oh ya. Ada rasa sedih ya waktu itu ketika Pak Mul, saya mendengar Pak Mul sedo dan tidak bisa ikut misa requiem, tidak bisa layat gitu. Lalu saya yang kontak ibu saya dan bapak, Pak ini Pak Mul sedo, mohon doanya. Termasuk tadi sebelum saya berangkat ke sini dari Seminari Mertoyudan, saya kontak ke ibu saya, ke mama, Mak hari ini nyewune Pak Mul, mohon doanya. Oh iya tak sembayangke, salam untuk ibu. Dapat salam ibu dari mama dan bapak di Klaten, Prambanan. Maka sebagai bentuk waktu itu ya, ngaku dosa gitu apa ya istilahnya. Maka saya pulang dari Roma waktu itu setelah ada pertemuan para Romo di Kaliurang, lalu saya ngajak Romo Anton untuk mampir dan berdoa di makam Pak Mul. Saya berdoa dan juga mendoakan Pak Mul, mengenang Pak Mul, bagaimana perjuangan beliau sebagai prodiakon ya. Saya kenal beliau cukup lama jadi prodiakon, melayani umat, dan namanya itu kan namanya Petrus gitu ya. Semoga Santo Petrus sangat mencintai beliau sehingga sudah masuk surga. Gitu. Dan Santo Petrus pemegang kunci kerajaan surga. Dan juga Pak Mul dikenal selain pelayanan prodiakon juga olahragawan gitu. Voli ya Bu ya. Ya voli jadi wasit, voli pemain voli dengan postur yang tinggi itu. Dan ini juga menurun ke Romo Anton ya. Romo Anton juga ahli voli selain badminton ya. Dan disitulah kami mengenal Pak Mul dan keluarga dari situ. Dan saya berharap dan berdoa semoga Tuhan menganugerahkan kedamaian ya. Sukmanipun Pak Mul saestu ngalami kamulyan wonten ing ngarsa dalem Gusti. Matur nuwun. Baik para Romo, Bapak Ibu, salah satu kesan saya kepada Bapak Petrus Mulyono ini adalah beliau seorang yang kebapaannya itu sangat khas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari keempat anaknya itu laki-laki semua. Maka bisa dibayangkan anak sing barep ndugale ra ukur.
Anak yang kedua, Romo Anton ini dulu waktu masuk ke seminar itu paling kecil sendiri. Lalu kalau Romo Anton cerita adiknya, berarti yang nomor 3, ini enggak ada takutnya sama orang, termasuk sama bapaknya saja dia enggak takut. Yang paling kalem itu yang ragil. Nah, bagaimana sebagai seorang ayah, seorang bapak memperhatikan masing-masing yang khas dari anak-anaknya ini yang bagi saya menarik. Dan bagaimana beliau juga seringkali ketika kunjungan orang tua, itu juga sering menjadi teman sharing dari orang tua saya, termasuk juga dengan beberapa orang tua yang lain. Dan salah satu yang seringkali disaringkan adalah menjadi orang tua dari calon imam, kemudian menjadi orang tua dari seorang imam, itu suka duka dan perjuangannya juga luar biasa. Maka bagi saya melihat sosok kebapaan dari Bapak Petrus Mulyono ini, saya meyakini beliau dapat mengenal satu persatu anak-anaknya dengan sangat baik. Bahkan beliau tidak segan menanyakan anaknya itu kepada kami teman-teman angkatan. Anak saya itu kalau di seminar itu seperti apa toh? Nah, pengalaman seperti ini mau memperlihatkan kebapaan tetapi juga kerendahan hati beliau supaya apa? Anak-anaknya dapat bertumbuh dan berkembang sungguh-sungguh sesuai dengan perwatakan dan karakter masing-masing. Maka dalam diri sosok seorang Petrus Mulyono saya melihat figur seorang bapak yang sungguh-sungguh mengenal, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai anak-anaknya sesuai dengan kondisi anaknya masing-masing. Ini yang menjadi kesan saya terhadap Bapak Petrus Mulyono. Matur nuwun. Mik. Terima kasih. Saya juga bagian dari tunggaan yang tadi sudah mengatakan di bagian awal bersama dengan Romo Deni, tidak terlalu mendalam bertemu dengan Pak Mul, tetapi kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu itu jauh mengingat secara lebih mendalam kabari piye, kapan kumpul meneh, dan lain sebagainya, dan mereka sering menanyakan. Maka yang kedua, mohon doa Pak Mul bahwa kami semua, kami ini sudah hampir 12 tahun ya kita ini. 12 tahun dan rasanya ya masih gini-gini aja tuh. Gini-gini aja. Napa malih putra panjenengan niku lho sing teng wingking. Itu kami masih berjuang bersama-sama. Yang ketiga, Pak Mul titip salam untuk Ibu Margareta Setiati. Ibu saya juga 1000 hari nanti, maka di sana nanti silahkan membentuk paguyuban para wali timbalan dari surga. Dan sebagai ben rame-rame tambah gayeng kami kirimkan Pak Roto, ya kan ya. Bapaknya Romo CC juga baru saja meninggal supaya dari sana menjadi pendoa bagi kami semua, kami yang berjuang, kita yang berjuang bersama-sama dalam kekeluargaan. Ibu dan Bapak mohon doa juga untuk kami semua. Terima kasih, berkah dalam. Ya, itulah teman-teman saya. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini memberikan sapaan untuk keluarga kami dan juga tentu untuk ayah saya. Dengan kesan-kesannya, tentu sekali lagi ayah saya pasti hari ini merasakan kegembiraan luar biasa atas yang telah Romo berikan dan juga Bapak Ibu berikan. Saya kira itu saja.
Mari kita lanjutkan perayaan ini dengan kita masuki liturgi Ekaristi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, diantar ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Bapa. Ya Bapa, peringatan 1000 hari Bapak Petrus Mulyono terasa begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin Bapak Petrus Mulyono masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan Bapak Petrus Mulyono dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tak akan berhasil tanpa pernyataan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Buatlah hidup kami selalu dapat berarti bagi-Mu dan bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberi anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung dan rela bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita karena berbagai macam kesulitan dalam hidupnya, terlebih karena dampak pandemi virus corona. Semoga mereka selalu mendapatkan pengharapan, penghiburan, dan peneguhan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi anggota keluarga, komunitas, dan saudara-saudari yang pada saat ini masih berjuang dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Kupercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan pula apa yang menjadi doa-doa kita, harapan kita, rasa syukur kita yang ingin kita satukan dalam perayaan ini, terutama juga untuk kedamaian dan kebahagiaan abadi Ibu dari Romo Nugroho dan juga Ayah dari Romo Dwi Prastio. Untuk seluruh doa-doa kita yang kita bawa kepada Tuhan dalam perayaan ini, marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami semua yang masih dalam persiaran hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu yang sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lanjutkan dengan persiapan persembahan kita.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasih-Mu. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga hamba-Mu, ayah kami Bapak Petrus Mulyono, yang telah 1000 hari menghadap-Mu ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus. Sabda-Mu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya merayakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Rubiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Suwargi Bapak Petrus Mulyono, yang 1000 hari lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup dia berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan, terus serta muji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, mari kita sempurnakan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu,
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut menghantar kita dan melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu, Ayah kami Bapak Petrus Mulyono, berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini, kami bertekun dalam iman, harapan dan kasih. Dan saudara kami Bapak Petrus Mulyono menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan pengabdian kami. Semoga kami semua siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mohon berkat untuk air dan juga garam ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan, dan sarana penyucian. Kami mohon kuduskanlah air ini yang akan kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk bunga tabur, untuk burung merpati, dan juga untuk tulisan dinisan Bapak Petrus Mulyono ini. Saudara-saudariku sekalian, marilah kita hening sejenak untuk mengenang kembali kebersamaan kita dengan Bapak Petrus Mulyono, mengakui betapa indahnya rencana Tuhan, Sang Juru Selamat bagi sekalian umat-Nya. Derita bahagia, lembut dan keras, tenang dan badai, kenyamanan dan kekhawatiran, lepas dan terbelenggu, setiap langkah kehidupan di dunia ini adalah peziarahan menuju hari ba'anya. Berbahagia dan bersyukur kita umat-Nya yang diperkenankan menikmati santapan surgawi, santapan para malaikat surga, karena dalam kemuliaan yang abadilah kita semua akan berkumpul kembali. Saya mengundang Ibu untuk maju ke sini, Bu, menemani untuk mohon berkat Tuhan untuk bunga-bunga ini. Romo Anton sekalian. Dan juga saudara-saudara Romo Anton, silakan saya undang untuk maju juga. Monggo, Mas, Mbak. Bapa, berkatilah sepasang burung merpati ini yang akan dilepas sebagai tanda kehidupan baru, yang kini boleh dinikmati oleh Bapak Petrus Mulyono di hadapan-Mu. Berkatilah pula ya Tuhan, bunga-bunga ini sebagai sarana ungkapan cinta kami kepada hamba-Mu, Bapak Petrus Mulyono, yang telah menghadap-Mu 1000 hari yang lalu. Terimalah juga sebagai pujian dan harapan belas kasih-Mu, juga pujian dan syukur kami atas indahnya rencana-Mu bagi umat-Mu, yaitu keselamatan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi dan doa kita untuk ayah kami Bapak Petrus Mulyono pada sore menuju malam hari ini, sungguh saya mewakili keluarga, Ibu, Mas, Adik, sungguh bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas segala kasih yang telah diberikan kepada
ayah kami baik semasa hidupnya maupun ketika ayah kami sudah kembali kepada pangkuan Bapa. Terlebih juga melalui doa-doa yang Bapak Ibu semua berikan kepada ayah kami pada sore hari ini. Pada semuanya saja yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan yang Anda berikan kepada ayah kami dan kami sekeluarga. Dan juga kepada teman-teman angkatan saya yang hari ini juga bisa merayakan Ekaristi bersama secara khusus untuk mendoakan ayah kami yang kami kasihi. Teman-temanku semua, terima kasih di tengah kesibukan. Ada yang sampai lari-lari untuk hari ini dengan waktu yang memang hari ini adalah hari-hari yang super sibuk. Melalui tugas dan pelayanan kami yang macam-macam, mereka hari ini menyempatkan diri untuk merayakan Ekaristi, berdoa untuk ayah kami. Maka sekali lagi terima kasih kepada teman-temanku semua. Maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Kepada Allah. Romo, Bapak dan Ibu, puji Tuhan atas berkat karunia nikmat penyertaannya. Pelaksanaan perayaan Ekaristi pada sore hari ini telah berjalan lancar, tiada kurang suatu apa. Mugi-mugi kanthi panjurung saha panyungguyung donga sembayangan panjenengan, saestu swargi titiwan menika sampun kepareng nampi sukmanipun nampi kamulyan wonten ing swarga. Dhateng garwa Mbak Mariati putra wayah saksurutipun swargi mugi tansah pinerengana kabingahan saha katentreman. Atur pisungsung panuwun ingkang tanpa upami kita aturaken dhateng
Rama ingkang kleres misungsungaken wontenipun pahargyan bojone karistikan pun seligram niku. Rama Bizantius Bundan Prima Kumbara, Rama Yosef Nugroho Tri Sumartono, Rama Agustinus Agus Widodo, Rama Lusius Dwi Prasetyo, Rama Yohanes Gunawan, Rama Lusius Trianto, saha Rama Antonius Hadi Cahyono. Atur panuwun ugi kita aturaken dhateng sedaya umat Katolik ingkang titiwanci menika sampun ngesterini nderek pahargyan bojone Ekaristi mirungganipun dhateng warganing umat Katolik ing wilayah Gereja Santo Petrus Kayunan lan ugi dhateng para undangan ingkang kleres titiwanci menika ugi ngrawuhi wontenipun bojone Ekaristi ing senten menika. Linangkung ugi atur panuwun dumateng kelompok Santi Swara ingkang dipun pandhegani dening Mbak Tika, paduan swaranipun naminipun AMDG. Angel lengejan niku AMDG. Et Mariam Dei Gloriam. Aku kurang ngerti teges ya, Mbak. Lajeng pun bantu Mbak Frista menika piyantun putranipun Mbak Rini Junior. Mbak Rini Karanggawang, Mbak Frista. Makasih Mbak Frista. Terima kasih. Lan ugi datang bapak-bapak kadang-kadang kula keamanan saking FKPM Desa Kaluran Donarjo ingkang saektu sampun nyengkuyung kangge kelancaranipun pahargyan bujana Ekaristi ing senten punika. Kapurba dening kawontenan mbok bilih keluarga anggenipun nampi nanggapi samukawisipun kathah kekiranganipun saestu kanthi andhapasor keluarga nyuwun agunging samudra pangaksami. Ingkang salajengipun minangka cehna syukur dhateng Pangeran wonten ing ngajeng sampun kasamektaken wujudipun dus tenanipun badhe prasmanan janipun ning mergalian kawontenan sakmenika dereng dipun keparengaken. Pramila sumangga mangke dus-dus ingkang mangke pun radinaken saged kadhar wonten mriki Neoklor Jawa lan mbok bilih mangke badhe pun asta kundur kangge ndodhok kori dhateng keluarga kasumanggaaken sarta kadhar kanthi sak prayoginipun. Mbok bilih wonten kakiranganipun sedaya keluarga nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun sewu kula menika radi menapa nggih nuwun sewu kudal gratul mergi setunggal wulan menika kula ndilalok dadi napa nggih nglarapken misa 1000 hari wis nganti ping 5 wonten Gentan, wonten Pakem, wonten Gawar, wonten Karangepo wis ping 5 durung dadi tuan rumah tiang sedo sok nyok kleru wakil manten sok malah cok muni pambela sungkawa. Terus nyuwun pangapunten nuwun sewu saestu mbok pilih wonten atur kula ingkang duna dungkap kula pribadi nyuwun ngagunging samudra pangaksami lan mbok bilih kagalih cekap bapak so ibu badhe ngersakaken kundur keluarga namung saged ngaturaken sugeng senten sugeng kundur rahayu ingkang tinemu ing wasana wonten duna dungkap atur kula sebisa malih nyuwun pangapunten. Matur nuwun, sugeng senten berkah dalam. Nuwun sewu keluarga Bapak Ibu Mbak Mariati Soputra monggo untuk nggih ngaburke dara iki le ngaburke ning rak ya kudu ning kene to njen wonten mriki monggo Mbak Mariati Mas Budi Mas
Mas Yuda, Mas, untuk segera melakukan acara adat